Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari kampus IAIN Sultan Amangkurat Utara. Adanya pembuatan video pembelajaran kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Administrasi Pendidikan dari dosen pengampu mata kuliah Ibu Nurgama SPD MPD. Materi yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu administrasi kurikulum pendidikan. Adapun pengertian administrasi yaitu secara sederhana administrasi ini berasal dari bahasa Latin ad dan ministro. Ad ini mempunyai arti kepada, sedangkan ministro berarti melayani. Jadi secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Sedangkan kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang berarti pelari dan karir yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum ini awalnya berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada proses administrasi kurikulum, di mana ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ini adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli dalam bidang perencanaan kurikulum sehingga kurikulum harus direncanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada pengawasan atau pengembangan kurikulum. Jadi, kurikulum dapat kita ukur dari sejauh mana siswa itu dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang di dalam kurikulum tersebut. Selanjutnya ada evaluasi. Maksudnya evaluasi di sini yaitu proses berkelanjutan di mana seorang guru harus menguji kemampuan siswa apakah materi yang telah diberikan sudah dipahami atau belum. Jadi, adapun fungsi administrasi dari kurikulum tersebut itu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Lalu ada peran guru dalam administrasi kurikulum, yang dimana ada implementer. Implementer di sini maksudnya yaitu guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum saja. Selanjutnya di sini ada adapters, di mana guru ini berperan bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum saja, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan mengetahui karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Selanjutnya ada developers. Guru di sini berwenang dalam mendesain kurikulum, juga dapat menentukan strategi apa sih yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang terakhir di sini ada researchers. Maksudnya itu guru juga sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional seorang guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai seorang guru. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tersebut, di mana kesimpulannya yaitu pelaksanaan administrasi kurikulum diantaranya yaitu persiapan yang berupa tahap kegiatan yang dilakukan oleh guru sebelum memulai mengajar, lalu pelaksanaan yang berupa tahap kegiatan mengajar sesungguhnya yang dilakukan oleh guru dan sudah ada interaksi langsung dengan siswa mengenai pokok bahasan yang diajarkan. Lalu ketika ada sesudah
selesai mengajarkan atau penutupan yang terjadi di kelas setelah guru selesai melaksanakan tugas mengajar materi yang menjadi tanggung jawabnya untuk pertemuan itu. Penutupan pelajaran bisa kita lakukan dengan menghapus papan tulis, pesan dan kesan, ucapan selamat pulang dan lain sebagainya. Itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya.